Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kurmasi? Semoga sahabat Kurmasi dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari yang bahagia karena ini adalah podcast pertama AABS setelah kurang lebih 2 tahun vakum, dan kali ini AABS kembali menyuguhkan konten-konten informatif, edukatif dan juga inspiratif seputar AABS Purwokerto. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat mengetahui video update dari AABS. Nah, karena ini adalah perdana, tentunya kita menghadirkan narasumber yang spesial juga. Namun, sebelum itu, saya kenalin terlebih dahulu, ini adalah podcastnya, namanya adalah FYP, For Your Psychology. Siapa tamu spesial kita pada hari ini? Beliau adalah Ustadz Parjiana, SPD Kons. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Perjalanannya tadi lancar dari rumah ke studio AABS ini? Alhamdulillah dari rumah sih perjalanannya sangat lancar gitu ya. Memang ada beberapa kendala di perjalanan ketika lewat pasar ya, memang harus agak pelan karena ada macetnya. Tapi begitu. Aman tadi ya. Tapi alhamdulillah aman dan lancar sehingga bisa sampai ke sini dengan lancar. Alhamdulillah sudah ketemu di FYP spesial. Alhamdulillah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan tema kita pada hari ini, beliau Ustadz Parjiana SPD Kons adalah konselor ya, konselor dan juga bagian dari tim Biro Psikologi AABS. Dan tentunya beliau juga sudah sangat lama mengabdikan dirinya di Al Irsyad. Kalau tidak salah sejak tahun 1990-an. Di Al Irsyadnya ya. 1989. 89 ya, bahkan lebih lama lagi ya. 1989. Boleh diceritakan Ustadz itu? Ya, baik. Saya bergabung dengan Al Irsyad atau masuk di Al Irsyad itu saya ingat tanggal 17 Juli ya. 17 Juli 1989. Betul, Ustaz. Sehingga dari kurun waktu yang panjang ini memang banyak ya, artinya bagaimana perkembangan Al Irsyad ini terutama di Purwokerto ini ya. Iya ya. Kemudian ke AABS menjadi seorang konselor ya. Atau sebelumnya dari guru terlebih dahulu atau langsung menjadi konselor? Kalau perjalanannya terkait dengan profesi ini cukup panjang ya. Yang pertama sih saya lebih banyak menjadi kepala bidang ya, kepala bidang di bidang bimbingan konseling gitu, sehingga selama bertahun-tahun ya saya membina guru-guru BK yang ada di Al Irsyad Purwokerto. Semuanya berarti ya? Semuanya, sehingga bagaimana dia dari menyusun program, membuat laporan sampai kepada perkembangan ke depan seperti apa bimbingan konseling ada di Purwokerto gitu. Sehingga itu perjalanan yang cukup panjang. Betul. Iya. Dan di AABS menjadi konselor, kemudian Biro Psikologi. Nah, mungkin sahabat Kurmasi juga belum mengenal lebih jauh tentang Biro Psikologi. Boleh Ustadz dikasih penjelasan terkait dengan Biro Psikologi itu apa? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang Biro Psikologi ini, sebelumnya saya bersyukur sekali ya bisa berdiri Biro Psikologi, karena waktu itu saya masih di bawah dengan beberapa teman-teman yang ada di Al Irsyad Purwokerto yang masih di reguler itu sudah pernah merencanakan adanya biro gitu. Tapi perkembangan sampai saat itu secara SDM itu belum memenuhi gitu ya, secara izin operasional juga masih ada beberapa kendala, sehingga kalau kita berbicara saat ini alhamdulillah ya. Sehingga dengan adanya Biro Psikologi ini tidak begitu muncul aja adanya Biro Psikologi, tapi cukup panjang bagaimana perencanaannya terutama di SDM gitu ya. Nah, saya kembali ke AABS ya, masuk ke Biro Psikologi itu sebelumnya saya sudah menjadi bahasanya apa ya, konsultan pendidikan yang terkait dengan kegiatan
psikologi seperti asesmen gitu ya, seperti asesmen anak-anak gitu, yang nanti untuk bagaimana memberikan layanan kepada anak-anak itu. Itu karena saya waktu itu menjadi bagian di majelis pendidikan ya di Al-Irsyad, sehingga saya mempunyai banyak tugas untuk mendatangi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ya, terutama di wilayah barat dan wilayah timur ya, ini seperti itu, sehingga terkait dengan biru itu. Nah, baru kemudian saya bergabung atau ditempatkan di ABS ini, Al-Irsyad Al-Islam Boarding School ini, untuk bersama-sama dengan teman-teman yang ada di boarding ya, untuk mendirikan biro psikologi. Dan alhamdulillah kita awali, yang pertama memang tidak bisa langsung mendirikan begitu ya, tetapi kita pelajari dulu bagaimana sih cara mendirikan, syarat-syaratnya, kemudian supaya bisa memiliki izin operasional yang bagus itu seperti apa. Nah, waktu itu saya bersama teman-teman ya, dan waktu itu ada psikolog Ustadzah Habibah, kita mendatangi ke ketua HIMSI di kabupaten ya, sehingga waktu itu masih dijabat oleh Ibu Ratih Winanti yang berkedudukan menjalani tugas di Rumah Sakit Banyumas. Nah, begitu kemudian di sana kita sharing-sharing. Alhamdulillah beliau Bu Ratih ini sangat welcome ya menerima kami, sehingga kita bisa bincang-bincang bagaimana sih mendirikan biro psikologi itu, syarat-syaratnya apa yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian diberikanlah beberapa gambaran, berikan cara-caranya. Kemudian setelah itu kepulangan dari sana, kemudian kami menyusun bersama teman-teman. Kemudian kita membuat profil, kemudian profil itu kita kirimkan melalui beliau, kirimkan ke Semarang waktu itu ya, MC provinsi. Nah, kemudian dalam kurun waktu yang tidak lama sih, alhamdulillah biro psikologi kita itu berdiri dan sudah resmi gitu ya. Sudah resmi. Ini kenapa resminya itu, kalau kita lihat beberapa sekolah yang mensyaratkan tes psikologi, salah satu rekomendasinya boleh tes di biro psikologi kita. Sini. Iya. Saking itu udah memang disahkan gitu ya. Sudah diakui. Ini menarik karena memang setahu saya ini, kalau sekolah-sekolah tingkat SMP, SD atau SMA itu sangat jarang ditemui adanya biro psikologi. Paling mentok guru BK. Iya, betul. Nah, tentunya ini biro psikologi mempunyai program-program yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan BK, guru BK gitu ya. Boleh dijelaskan kepada sahabat Kurmasi di rumah? Betul. Alhamdulillah ya, dengan adanya biro psikologi ini yang SDM-nya itu terdiri dari ada psikolognya, ada konselornya, kemudian ada beberapa sarjana psikologi dan bimbingan konseling. Ini menjadi sebuah, kalau dikatakan paket itu paket komplit. Ya. Kalau kita bicara bimbingan konseling yang ada di sekolah itu adalah pekerjaan atau job yang memberikan layanan kepada anak, tapi masih terbatas kepada pengaplikasian tes psikologi, karena memang bukan profesinya untuk menggunakan alat-alat tes psikologi itu, karena harus bersertifikat itu kalau menggunakan itu. Sehingga kalau di psikologi saja, ada sekolah yang menggunakan guru BK-nya dari psikologi, ini tidak komplit juga saya katakan. Karena apa? Karena kemampuan bagaimana mengeterapkan layanan konseling, ini memang jalur sekolah itu memang dari bimbingan konseling gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya biro psikologi di ABS ini, saya katakan paket komplit karena ada dari psikolognya, ada semua alat tes itu ada, sudah siap, sudah kita praktekkan, dan dari sisi keterampilan bagaimana memberikan layanan BK di format sekolah itu juga luar biasa. Sehingga ini adalah paket yang memang sangat komplit. Jadi mau dari sisi apa gitu, dari sisi ke-BK-an karena memang ada konselor di sini yang sudah profesi, kemudian dari sisi psikologi juga memang sudah ada psikolog yang memang sudah secara formal masing-masing sudah memiliki SIPP, surat izin praktek pribadi gitu. Dan itu pun tetap diupdate terus ya, ada setiap 2 tahun atau 4 tahun. Kalau konselor tiap 2 tahun, tapi kalau dari psikologi itu ada sampai 4 tahun. Ya, betul itu. Sehingga saya katakan biro psikologi ABS ini adalah memberikan layanan kepada siswa secara mentalnya,
dan secara karirnya itu adalah paket komplit lah, sehingga semua bisa layani dengan baik. Baik. Dan kalau dari Ustadz, saya nggak tahu nih, kalau di sekolah itu yang pertama kali ada biro psikologi AABS atau emang di Purwokerto sendiri atau Banyumas sendiri itu ada lagi? Ya, sejauh saya keliling di sekolah-sekolah ya, baik sekolah-sekolah Al-Irsyad maupun sekolah-sekolah yang umum begitu, di sekolah itu adanya bimbingan konseling. Belum ada biro psikologi. Memang formatnya di sekolah memang bimbingan konseling gitu ya. Betul. Tapi karena perkembangan di boarding ini memang sangat membutuhkan biro, berdiri biro itu akan lebih bagus ya, sangat memenuhi kebutuhan dari siswa dan orang tua terkait dengan pendidikannya gitu. Ya, walaupun ketika saya di tahun, sudah lama sih, tahun 2005, 2006, 2007 saya pernah menjadi tutor sekolah-sekolah inklusi. Jadi tutornya? Tutor sekolah-sekolah inklusi di waktu itu namanya masih di LPMP namanya, LPMP Semarang, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang ada di Semarang itu, yang menyelenggarakan pemerintah. Sehingga saya waktu itu menjadi tutor dan memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan atau sekolah-sekolah inklusi di seluruh Jawa Tengah itu sih, yang terkait dengan profesi layanan anak itu. Oke, mungkin akan pembahasannya lebih panjang lagi terkait dengan biro psikologi. Jadi nanti kita ada episode khusus terkait dengan biro psikologi. Nah, karena kita sudah bersama dengan seorang psikolog ataupun konselor. Tema kita pada hari ini adalah bullying, Ustadz. Oh gitu. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini di media sosial maupun di media elektronik, televisi, itu banyak sekali bermunculan berita-berita yang miris sekali, Ustadz. Betul, ya. Sebut saja yang belum lama ini terjadi, seorang santri dianiaya atau dibullying oleh seniornya. Bahkan tidak jarang ada yang sampai meninggal dunia, Ustadz. Iya, Mas. Nah, ini apakah seorang guru itu belum sepenuhnya melakukan pencegahan, atau siswanya itu sebenarnya tidak tahu bullying itu yang seperti apa? Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, Ustadz bisa menjelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah sebenarnya apa sih itu bullying atau perundungan? Kalau kita perhatikan, kita sering lihat, bahkan mungkin kita sering merasakan ya, bahwa bullying atau kalau dalam KBBI itu diterjemahkan dalam arti perundungan. Ini merupakan hal yang sangat prinsip bagi orang tua ya, yang memilih anaknya untuk bersekolah, entah itu di sekolah. Jadi prinsipnya orang tua ya? Iya, artinya menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, apakah anak saya itu sekolah di tempat yang banyak bullyingnya, banyak perundungannya. Ini menjadi perhatian secara fokus orang tua, itu pasti menanyakan itu, karena ingin menjamin anaknya itu aman, nyaman di sekolah itu, bisa belajar dengan baik. Sehingga bullying ini menjadi hal yang sangat dipentingkan untuk diantisipasi, untuk ditangani secara baik, mau seperti apa gitu. Sehingga di AABS sendiri ini bullying yang menjadi program yang sangat penting ya, karena tugas dari biro psikologi itu kan menjamin tentang mental siswa atau kesehatan mental siswa itu harus terjamin dengan sebaik-baiknya gitu. Sehingga ya bullying ini kita tangani dengan sebaik-baiknya. Jadi fokus utama juga ya di AABS, apalagi AABS adalah sekolah berasrama yang berbasis Islam gitu ya, 24 jam siswanya ada di sekolah. Baik. Kalau bullying sendiri misalnya nih, misalnya saya bilang kamu hitam. Itu sudah termasuk saya membuli orang tersebut belum, Ustaz? Ya, kalau kita lihat arti dari bullying itu sendiri atau perundungan itu kan sebetulnya adalah tekanan, ancaman atau intimidasi kepada orang lain gitu. Tekanan, ancaman, intimidasi kepada orang lain gitu. Sehingga kalau tadi dikatakan, wah kamu hitam gitu ya, atau memanggil, ayo tam hitam cepet. Biasanya kayak gitu anak-anak atau gitu. Orang dewasa pun seperti itu. Iya, itu sebetulnya kalau itu sebagai
teman yang sudah friendly gitu ya, kalau dia dipanggil dengan hitam itu merasa tidak sakit dan dia biasa saja, itu bukan merupakan perundungan Itu ya. belum termasuk Tapi kalau perundungan. kemudian anak, ayo hitam cepat ke sini, kemudian dia itu merasa tersinggung, mereka itu merasa apa ya, tertekan gitu, itulah yang disebut dengan bullying atau perundungan dari jenis verbal. Jenis verbal. Karena kata-kata gitu ya. Berarti ada yang non verbal. Ada juga. Sehingga kalau itu kamu, wah kamu pendek ya gitu ya, atau dimaki-maki, umpama bapaknya namanya Fulan gitu ya. Fulan sini ya gitu. Itu verbal. Jadi semua bullying atau intimidasi yang lewat kata-kata, lewat kalimat, lewat ucapan itu disebut dengan jenis perundungan verbal gitu. Kalau yang bentuk tindakan seperti apa, Ustadz? Ada lagi yang terkait dengan, ya semua itu tindakan ya, hanya tindakan lewat kata-kata atau fisik. Nanti ada fisik. Jadi ada bullying yang terkait dengan jenis fisik. Fisik itu artinya kita memberikan tekanan, ancaman, intimidasi dengan melakukan hubungan fisik gitu, memukul, menendang, kemudian kekerasan gitu. Itu yang disebut dengan jenis bullying atau perundungan fisik. Yang ini sebenarnya di sekolah-sekolah ketika baik itu siswa, guru maupun karyawan yang lain kalau melakukan perundungan fisik itu merupakan pelanggaran berat gitu ya. Sehingga sebetulnya bentuk perundungan fisik pun ini sangat dilarang ya, sangat dilarang terjadi di sekolah-sekolah maupun terutama di ABS kita yang berbentuk asrama gitu ya. Itu yang bisa dikatakan yang kedua ya, jenis yang kedua. Ada lagi jenis yang ketiga? Perundungan. Ya kalau kita lihat bermacam-macam itu kita bisa bedakan, sementara ini yang marak itu ada 5 jenis. 5 jenis perundungan. Iya, 5 jenis perundungan. Tadi yang pertama kan verbal ya, kata-kata. Kemudian yang kedua tadi fisik. Kemudian ada lagi yang ketiga itu sosial. Jadi perundungan sosial, anak itu dibuat terisolir gitu ya. Jangan berteman dengan itu, jangan berteman dengan itu. Akhirnya dia akan tidak mempunyai teman, merasa sedih, merasa sendiri. Itu perundungan justru yang sifatnya psikis nanti ya. Kemudian tidak muncul percaya diri itu karena perundungan yang bersifat sosial. Dijauhin sama teman-temannya. Dijauhi gitu ya. Dan ini dikondisikan oleh pelaku ya, pelaku perundung itu ya, pelaku perundungan itu. Jadi dikomunikasikan ke teman-teman yang lain. Jangan bermain sama itu, sehingga mereka itu akan menjadi terisolir. Ini bisa kita coba dengan alat sosiometri ya, yang untuk mengetahui bagaimana hubungan antar teman itu ada namanya sosiometri. Hasilnya itu ada sosiogram. Ya. Untuk mengetahui kondisi itu biasanya kami menggunakan sosiometri. Nanti hasilnya bisa dilihat di sosiogramnya itu. Anak ini terisolir atau tidak ya. Gitu. Itu biasanya terjadi di anak-anak yang masih SMP lah. SMP itu sering terjadi seperti itu, atau SMA awal kelas 10. Tapi kalau sudah kelas 11, kelas 12 itu hubungan sosial tidak begitu menjadi permasalahan gitu. Tapi itu adalah jenis perundungan yang bisa dikatakan ada sosial gitu. Perundungan sosial. Itu kalau kita perhatikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang saat ini itu ada perundungan yang terkait dengan seksual. Ada lagi. Ada ya. Seksual itu yang seperti apa, Ustaz? Seksual itu ya banyak kalau kita lihat di TV itu sangat keras ya, adanya sodomi, adanya apa gitu. Kalau di kita mungkin nggak begitu besar ya kasusnya. Umpama kita sering dilihat anak-anak perempuan gitu suka memeluk temennya, atau laki-laki suka memeluk temennya, itu kan sudah merupakan ciri-ciri ya, ciri-ciri untuk ke arah perundungan seksual. Kemudian sering anak-anak itu bermain, memegang tempat-tempat yang privasi, ya, itu juga namanya perundungan seksual. Kalau batasnya kalau temannya itu menerima, tidak terjadi tekanan, tidak terjadi intimidasi sih nggak masalah. Tetapi kalau kemudian mau dipegang daerah-daerah privasinya, kemudian dia tidak terima, itu kan menjadi kasus besar, karena itu terkait dengan perundungan seksual ya, perundungan seksual. Itu juga menjadikan korban itu menjadi malu kan ya, menjadi malu gitu. Kalau di kita sih hal-hal semacam itu
istilahnya ya terjadi tapi tidak begitu kasus ya gitu, celana pelorot diturunkan, itu kan juga seksual sebenarnya, tapi selama ini bisa kita antisipasi dengan berbagai macam tindakan preventif itu. Iya, apalagi kan memang ini backgroundnya asrama, putra putri dipisah ya, mesti dipisah, jangkauannya ya. tidak bertemu gitu. Betul. Kemudian ada lagi satu lagi. Masih ada lagi sebetulnya, yaitu dengan adanya bullying atau perundungan internet medsos. Medsos juga masuk. Medsos itu perundungan, gitu, perundungan. Apa itu? Itu seperti apa tindakannya? Ngejek-ngejek di medsos seperti itu? Banyak orang yang mencemarkan nama baik, sehingga sampai bersedih sekali ya gitu ya. Kemudian sampai bersedihnya itu kemudian disuruh minta maaf, gitu kayak benar ya. Oh iya, banyak banget itu kayak gitu. Netizen itu banyak berkomentar, itu sebenarnya perundungan yang sifat dunia maya ya. Dan itu banyak sekali korbannya terhadap dunia maya itu. Kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak sekali dari dunia maya, baik itu IG, WhatsApp, Instagram, kemudian YouTube dan lain-lain, itu kan kemudian anak itu atau orang yang terkena bullying dunia maya itu kan kemudian harga dirinya hilang, malu luar biasa ya, itu sebetulnya juga dikatakan perundungan. Dan yang semarak saat ini kan lebih banyak kepada perundungan dunia maya gitu ya. Hampir semuanya ya. Orang merasa takut ketika diancam dengan dunia maya kan gitu ya. Betul. Oh, kamu sudah melakukan kejelekan ini, nanti kalau tidak nurut dengan saya akan saya upload gitu ya. Akan saya sebarkan. Betul. Itu sebetulnya ancaman, itu termasuk perundungan di dunia maya gitu. Jadi beberapa hal yang memang dari jenis-jenis perundungan itu kita harus benar-benar hati-hati, kita antisipasi sehingga semua orang tua yang menyekolahkan di tempat tertentu itu dari 5 jenis perundungan itu betul-betul bisa tertangani, bisa terantisipasi sehingga orang tua itu akan merasakan nyaman ya, nyaman, terus bisa belajar dengan baik gitu, anaknya bisa menempuh pendidikan itu dengan baik. Itu menjadi modal utama ya. Tapi ketika sudah terdengar anaknya diintimidasi, oh ini orang tua sudah mulai panik ya, sudah mulai panik. Bahkan orang tua itu akhirnya larinya kemana? Larinya ke HAM, larinya ke undang-undang perlindungan anak itu, sehingga ya apa ya, banyak kasus yang anaknya terbully gitu ya, kemudian orang tuanya tidak terima, masuk ke ranah hukum, kan banyak sekali terjadi ya gitu. Sehingga memang lembaga pendidikan itu memang seharusnya bagaimana sih memikirkan bullying ini kalau bisa ya 0% gitu. Walaupun tidak mungkin 0% ya, tapi meminimalisir supaya tidak terjadi perundungan. Jadi kondusif ketika anak-anak itu belajar di sekolah begitu. Ya, ini menarik sekali. Tadi sudah sempat disinggung bagaimana cara kita sebagai seorang guru, seorang pendidik untuk mencegah terjadinya bullying atau perundungan. Kemudian bagaimana tim psikologi untuk mengatasinya. Nah, ini kita kulik lagi. Kita kulik lagi. Tadi kita baru mengungkapkan, baru berbicara tentang arti dan jenis-jenis ya. Belum bagaimana cara mengatasi terjadinya bullying atau bagaimana cara mencegah terjadinya. Betul, karena ternyata banyak sekali celah-celah untuk kita melakukan bullying tadi. Jadi seperti apa Ustadz peran atau cara kita seorang guru untuk mencegah bullying, kemudian AB sendiri punya wadah biro psikologi, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya bullying? Iya, cara mencegah itu sebetulnya banyak hal ya, Ustadz. Jadi bullying itu kan ada 3 unsur ya, kalau kita lihat. Yang pertama unsur pelaku, pelaku bullying ya. Yang kedua siapa? Korban. Ada pelaku, ada korban. Yang ketiga apa? Kalau di sekolah berarti guru kemungkinan. Bukan. Bukan. Yang ketiga itu adalah yang melihat perilaku bullying saksi, itu, kejadian saksi. Yang melihat. Tidak harus jadi saksi kan, tapi yang melihat. Nah, ini menjadi bagaimana cara mengatasi itu. Yang pertama untuk meminimalisir ya adanya sosialisasi tentang bullying itu.
bullying itu apa, kemudian dampaknya apa, manfaatnya apa, itu kita sosialisasikan di awal. Bagaimana kaitannya dengan hukum gitu ya, jangan sampai nanti anak-anak ditangkap polisi karena bullying dengan temennya, atau bahkan guru bullying sama muridnya. Itu jadi sosialisasi ini memang harus dilakukan kepada siapa? Ya semuanya. Mau sifatnya klasikal boleh, format lebih besar boleh, atau siap kelas boleh, atau siap kelompok-kelompok ya boleh. Artinya bahwa bullying ini harus memang benar-benar dipahamkan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah maupun orang tua. Sebenarnya orang tua juga ya? harus. Kenapa orang tua itu perlu? Supaya orang tua itu merasa aman sekolah di tempat yang bullying itu benar-benar ditangani, diantisipasi gitu ya, dengan baik, sehingga seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menjaga supaya itu tidak terjadi? Ya memang ada semacam program-program yang terkait dengan adanya bimbingan, ada bimbingan kelompok, ada konseling individu, kemudian ada istilahnya apa ya, layanan informasi itu terkait dengan bullying itu. Itu bagaimana cara kita itu mengatasi supaya tidak terjadi bullying gitu. Oke. Nah, kalau kemudian bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, itu kan beda lagi ya. Betul. Bagaimana kalau sudah terjadi? Apakah si korban ini apa yang akan dilakukan untuk seorang guru? Ini sebetulnya kalau membahas ini cukup panjang, Jadi umumnya kita bahas dari pelaku aja. Dari sisi pelaku sendiri itu kan motivasinya apa dia melakukan itu? Apa karena dia iseng saja, atau karena dia memang ingin membuat malu orang yang korban, atau supaya mereka itu dilihat oleh teman-temannya itu jagoan gitu ya. Jadi yang melatar belakangnya itu apa? Kemudian yang kedua kita lihat, kenapa dia berani melakukan itu? Kok nggak ada rasa takut gitu? Apakah memang itu anak itu mengalami kelainan gitu ya? Tunas sosial umpama gitu, yang kekhawatirannya itu nggak ada gitu ya, tiba-tiba melakukan bullying itu seperti itu, baik ucapan, fisik, atau mungkin sosial dan lain-lainnya itu dari pelakunya aja cukup banyak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian memberikan penanganan kepada pelaku bullying itu kan gitu ya, kita lihat motivasinya apa kan mereka. Jadi secara spesifik nanti memang ada perlakuan yang sifatnya individu terhadap bullying itu. Kalau bullying itu dilakukan secara sosial ya kita bisa lakukan adanya bimbingan kelompok gitu ya gitu. Bisa juga bimbingan secara klasikal. Tetapi kalau terhadap pelaku-pelaku yang kelompok itu kita berikan bimbingan secara kelompok kalau diperlukan secara bimbing. Itu pada pelakunya, Jadi tidak bisa cara khusus, itu tidak ada. Harus sesuai dengan alasan kenapa anak itu sebagai pelaku bullying gitu. Kita gali, kita banyak alasannya, kemudian latar belakangnya, kemudian keberaniannya gitu ya. Nanti baru kita bisa memberikan penanganan terhadap pelaku itu. Nah, bagaimana dengan korban kayak gitu ya? Korban ini cukup banyak juga, karena kita lihat ada anak yang memang punya potensi untuk dibully gitu ya. Punya potensi untuk dibully gitu. Ada juga anak yang memang tidak ngapa-ngapa dibully gitu loh. Ya, ini yang harus kita bahas itu lebih detail lagi nih. Dibulinya itu memang karena anak itu memicu perilakunya untuk dibully gitu ya, dari bergaulnya, dari kata-katanya, kemudian dari ininya itu memang kayaknya kok pantas dibully begitu ya, sehingga yang memunculkan dibully itu justru kehadiran dari anak itu ya, anak tersebut ya. Itu sehingga ini ada kesan perlakuan membuli begitu. Tapi yang pembulian murni itu ketika anaknya itu biasa, tidak melakukan respon-respon atau respon negatif atau stimulus negatif, kemudian mendapat perlakuan bully. Nah, ini baru kita berikan, baik yang model pertama tadi ya, kita beri bagaimana supaya
memiliki perilaku yang tidak memancing untuk dibully. Yang kedua, bagaimana sih cara menjaga dirinya supaya aman dari pembulian itu. Nah, itu kita bahas secara detail karakter-karakter anak itu gitu. Memang potensi untuk dibully atau memang ini terbuli murni ya gitu. Nah, kemudian korban, ya. Itu korbannya, baru korbannya. Belum nanti kalau kita sudah menangani kasus per kasus, kita akan lebih detail lagi. Kita ambil contoh kasus apa gitu ya. Kemudian menangani pelakunya bagaimana, menangani korbannya seperti apa. Itu memang ada langkah-langkah secara khusus. Kemudian yang melihat bagaimana, yang melihat itu apakah perlu itu ditanyakan atau tidak? Perlu dihadirkan korban, pelaku, kemudian si yang melihat. Korban itu orang yang melihat ya, atau siswa yang melihat perlakuan itu, sehingga dia itu mempunyai gambaran perilaku yang membuli itu. Kalau dia punya kecenderungan sebagai pelaku, maka dia akan bisa mencontoh perilaku bullying itu. Tapi kalau dia sebagai korban, sebagai orang yang tidak berani, kecenderungan menjadi korban, dia akan merasa minder kemudian di dalam kehidupan berikutnya. Jadi sehingga menimbulkan dua permasalahan ya, menjadikan dia tidak termotivasi atau dia akan cenderung menjadi pelaku. Dan yang kita bicara tentang apa sih kemudian dampaknya? Ini dampaknya sungguh luar biasa. Bisa dikatakan menular, bukan menular itu bukan kayak penyakit menular itu bukan, tapi perilaku bullying itu kemudian dicontoh oleh teman-temannya yang lain. Itulah dikatakan bullying itu dikatakan menyebar atau menular gitu ya. Nah, ini kalau berbicara lebih detail lagi tentang bullying ya akan panjang ya. Tergantung mau sisi mana akan kita bicara. Oke, baik. Mungkin untuk pemirsa sudah ada sedikit gambaran lah ya. Terkait dengan bagaimana cara mengatasi bullying ini. Kemudian tentu peran sebagai orang tua juga harus ada. Betul. Kalau dari Ustadz Parjana sendiri, selayaknya orang tua itu seperti apa sih dalam mendidik anak agar tidak terpicu mungkin jadi si pelaku atau malah jadi si korban gitu. Apa yang harus dimiliki oleh orang tua? Ya, sebetulnya yang paling penting orang tua itu kan membekali tentang keimanan, tentang keislaman gitu ya. Bagaimana orang tua itu memberikan contoh-contoh yang baik, kemudian menanamkan pendidikan bahwa membantu orang lain itu adalah sesuatu amal yang baik, sehingga dapat dikatakan orang tua itu harus bisa memberikan pemahaman tentang ramah kepada anak itu. Ramah itu artinya apa? Yang ditanamkan kepada anak itu adalah dapat dikatakan definisinya itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Ramah itu didefinisikan orang tua memberikan kepada anak, "Nak, kamu harus ramah." Artinya orang tua itu menanamkan kamu harus berbuat baik kepada orang lain, kepada temannya. Nah, kemudian apa sih bentuknya berbuat baik itu? Ya, berbuat baik itu dapat dikatakan adalah kalian harus suka memberi. Memberi. Sehingga kalau sikap itu dari orang tua sudah ditanamkan kepada anak, ya dia nggak akan melakukan bullying. Dengan memberi dia akan terjadi interaksi yang baik gitu. Nah, apa yang diberi? Ya bisa makanan, bisa kata-kata yang enak, bisa perlakuan menolong, bisa apa. Jadi memberi itu bisa dengan modal ataupun dengan benda ya, atau dengan perlakuan kita. Nah, apa aplikasinya? Ya senyumlah dengan baik, menyapa temannya, santun berbicara gitu ya. Itu adalah contoh-contoh di dalam. Nah, orang tua mestinya bisa memberikan pesan kepada anaknya bersikap ramah kepada anaknya itu supaya berbuat baik kepada orang lain. Ini pesannya. Jadi orang tua juga harus punya peranan bagaimana membekali anak itu ketika nanti sudah berbaur dengan teman-temannya, ramah, berbuat baik kepada orang lain, kepada temannya. Itu yang paling penting. Pantas di ABS ini Biro Psikologi punya program namanya program ramah. Iya, program ramah. Iya, ramah. Ini sebagai juga salah satunya sebagai untuk mengantisipasi terkait dengan bullying. Iya, ini program yang sangat saya katakan sangat ampuh gitu ya. Sangat jitu bagaimana bisa meminimalisir bullying itu. Tapi dengan konsep berbuat baik kepada orang lain itu berarti dia akan jauh dari
intimidasi, jauh dari mengancam, jauh dari ya kan perlakuan fisik kayak gitu. Sehingga saya katakan bahwa program Ramah ini memang sangat ampuh ya untuk meminimalisir terjadi bullying. Apakah kemudian di ABS itu tidak ada? Ya ada, Ustaz. Ada saja, tetapi selama ini bisa kita layani, kita antisipasi dengan baik. Lakukan dengan baik. Masya Allah ya Ustadz, obrolan kita tadi seru sekali, menarik, dan memang ini sebuah pembelajaran buat kita bersama, apalagi seorang pendidik, agar kita lebih aware terhadap perilaku bullying. Kemudian kita menjadi lebih paham tentang bagaimana mencegah terjadinya bullying. Kalaupun misalnya sudah terjadi, bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengatasinya. Baik, sebelum ditutup podcast kita pada hari ini, dari Ustadz Parjiana ada pesan untuk pemirsa ataupun statement akhir nih, silakan. Terkait dengan bullying atau perundungan ini, yang pertama harus kita pahami bahwa bullying itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun, begitu ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya perundungan itu, baik saya sebagai kemungkinan pelaku, saya sebagai kemungkinan korban, atau saya sebagai yang menyaksikan, itu maka setiap kita, setiap orang tua atau setiap guru harus memang menanamkan yang sifatnya itu adalah pemikiran yang sebaliknya. Kita ambil contoh begini, kalau ada anak yang berpikiran perundungan, berarti kan dia melakukan perlakuan negatif, ada intimidasi, ada ancaman, ada menghina, ada apa. Nah, lawannya dari itu, kebalikannya dari itu, anak ditanamkan untuk berbuat baik. Yang tadi saya katakan di awal adalah program Ramah, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kalau mindsetnya setiap siswa, setiap orang itu memiliki mindset harus berbuat baik kepada orang lain dimanapun, kapanpun, maka perundungan itu akan jauh terjadi di situ. Sehingga harapannya semua institusi, kepala sekolah, kemudian manajemen, kemudian stakeholder yang ada di lembaga-lembaga pendidikan itu harus memang berpikir menerapkan bagaimana mengantisipasi bullying ini gitu ya, yaitu dengan memberikan sikap ramah. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana supaya institusi sekolah itu bisa memberikan kefokusan terhadap bullying itu, maka di sekolah itu biasanya ada pos tersendiri, pos anti bullying. Nah, kalau di ABS ini kan posnya sudah di Biro Psikologi, sehingga dengan adanya pos anti bullying ini, ada wadah untuk mengantisipasi bullying ini, maka semua stakeholder yang akan membahas tentang bullying, baik orang tua bisa datang ke pos anti bullying itu, guru bisa ke pos anti bullying untuk membicarakan bagaimana adanya terkait dengan penanganan bullying ini dengan baik. Bahkan kalau kita perhatikan dari beberapa tokoh-tokoh pendidikan itu juga bahwa pos anti bullying di lembaga ini memang harus ada. Ini karena benar-benar bahwa perilaku bullying di lembaga pendidikan itu cukup marak gitu ya, sehingga ya alhamdulillah pos bullying ABS ini sudah ada di Biro Psikologi, yang kita sudah memiliki beberapa, ada ruang konseling, ada ruang bimbingan, ada ruang, itu sudah memenuhi untuk kita melakukan bagaimana mengantisipasi bullying itu. Itu harapannya untuk semuanya, sehingga ayo kita semuanya berperilaku ramah ya. Artinya dalam pikiran kita berbuat baik kepada orang lain. Begitu, Ustaz. Baik, sangat luar biasa obrolan kita di edisi perdana ini, panjang lebar meski belum menyeluruh ya Ustaz ya, mengingat keterbatasan waktu, tapi tenang. Podcast ABS kembali hadir nantinya membahas tentang topik-topik lain, tentunya terkait dengan psikologi maupun informasi-informasi terkait dengan ABS Purwokerto. Mengingat sudah cukup panjang obrolan kita, kita akhiri saja podcast kita pada hari ini ya, Ustaz, ya. Saya Ahyan Putra dan juga beliau Ustadz Parjiana SPD Cons. Kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di podcast ABS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormati.